Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novitasari. Di sini saya akan memaparkan tentang kodifikasi serta salah satu produk bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. SE Nomor 10/31/DPBS perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah. Perizinan produk baru. Yang pertama, produk yang sudah ada di kodifikasi wajib dilaporkan ke BI selambatnya 15 hari sebelum dikeluarkan, serta wajib presentasi. Produk yang belum ada di kodifikasi wajib memperoleh persetujuan BI, serta wajib presentasi bila diminta BI. Bank syariah dan unit usaha syariah yang memasarkan produk baru sebelum melaporkan atau mendapat persetujuan dari OJK dikenakan sanksi administratif. Produk yang perlu izin atau dilaporkan meliputi sisi penghimpun dana, sisi penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank. Namun, tidak termasuk produk LKBB yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Sebelum berlanjut kepada produk bank syariah, berikut adalah profil Bank Mandiri Syariah. Matahari yang setiap pagi bersinar, membawa kebaikan yang terus-menerus dan memberi rahmat bagi semesta. Seperti matahari, Bank Syariah Mandiri senantiasa berkontribusi membangun ekonomi negeri. Jaringan dan ATM di seluruh Nusantara yang terus bertambah membuat kami mampu melayani transaksi berjuta nasabah. Sebagai bank syariah terbesar dengan teknologi terkini dan bersinergi dengan Bank Mandiri, kami memberi lebih dari ekspektasi dengan pelayanan sepenuh hati. Menjunjung tinggi nilai-nilai excellence, teamwork, humanity, integrity, dan customer focus, kami mewujudkan visi menjadi bank syariah yang terdepan dan modern. Bersama kami, Anda seperti berada di rumah, menjalankan bisnis dengan hati yang tenang melalui beragam produk dan layanan terlengkap dalam keuangan syariah. Di sini, kami senantiasa berbagi dan memberdayakan umat menuju masyarakat mandiri. Lewat ikhtiar dan kerja keras, kami membangun perbankan syariah yang terbuka bagi semua mitra, merangkul semua umat bersatu dalam kehidupan yang indah dan penuh berkah. Produk bank syariah yang akan saya jelaskan adalah BSM Implan. BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam mata uang rupiah yang disediakan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang diserahkan untuk sejumlah besar karyawannya atau bersama-sama. BSM Implan dapat menampung kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan tidak memiliki koperasi karyawan atau koperasi karyawan tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Alokasi untuk pembelian barang konsumsi atau halal, untuk pembelian atau penerimaan manfaat layanan, misalnya dana untuk biaya pendidikan. Selanjutnya ada kontrak pembiayaan atau akad yang digunakan. Akad pembiayaan untuk jual beli barang atau wakalah wal murabahah digunakan untuk pembelian barang. Wakalah wal murabahah adalah jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah, kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Selanjutnya terdapat kontrak pembiayaan untuk manfaat jasa atau wakalah wal ijaroh, digunakan untuk penerimaan manfaat jasa. Wakalah wal ijaroh yaitu
bank bertindak mewakilkan kepada nasabah untuk melaksanakan kegiatan jasa. Kemudian, akad ijaroh dilakukan dengan bank memberi bantuan jasa untuk membiayai dana pendidikan, dana pernikahan, dan dana kesehatan. Kemudian terdapat fitur BSM Implan, yaitu memberikan fasilitas pembiayaan konsumen dengan skema channeling kepada sejumlah karyawan atau secara bersama-sama sesuai dengan rekomendasi perusahaan. Limit pembiayaan minimum 5 juta rupiah dan maksimum 250 juta per calon nasabah. Batas maksimum pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah yaitu sebesar 50 juta rupiah. Batas maksimum pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah khusus untuk PNS, BUMN, TNI, atau Polri yaitu sebesar 100 juta rupiah. Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut, yaitu diantaranya untuk pembelian kebutuhan konsumen dengan limit pembiayaan sampai dengan 50 juta rupiah tanpa agunan. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun. Selanjutnya, khusus pegawai negeri sipil atau badan usaha milik negara atau TNI atau Polri dengan limit pembiayaan sampai dengan 100 juta rupiah tanpa agunan, jangka waktu pembiayaan paling lama 5 tahun. Untuk pembelian kebutuhan konsumen dengan agunan, selain membeli rumah atau mobil, dengan limit di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. Untuk pembelian mobil pribadi dengan limit di atas 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun dan usia kendaraan maksimal pada saat pembiayaan yaitu 10 tahun. Untuk pembelian tanah dan bangunan atau rumah yang melekat padanya dengan limit 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah harus mengacu pada ketentuan pembiayaan rumah BSM atau GRIA. Aplikasi pembiayaan. Pengajuan pembiayaan Implan Bank Mandiri Syariah dapat diajukan secara kolektif melalui perseroan tempat calon nasabah bekerja. Jumlah minimal calon nasabah dalam satu kelompok aplikasi pembiayaan adalah 10 atau 100 juta rupiah. Calon nasabah dikelompokkan dalam jenis pembiayaan, yaitu pembelian atau pembiayaan kebutuhan konsumen tanpa agunan, dengan agunan, pembiayaan kepemilikan rumah atau PPR, dan pembiayaan kepemilikan mobil. Selanjutnya terdapat alur proses pembiayaan BSM Implan, yaitu sebagai berikut. Alur prosedur pembiayaan Implan yang pertama yaitu permohonan pembiayaan. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi formulir permohonan, yaitu formulir 1 dan formulir 2. Kemudian selanjutnya, pemenuhan dokumen persyaratan. Nasabah melengkapi kelengkapan dokumen sesuai dengan formulir review pembiayaan. Dokumen yang dimaksud diantaranya yaitu surat permohonan nasabah, fotokopi KTP, pas foto suami dan istri, fotokopi surat keterangan bekerja, fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK terakhir dan tas pen, fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir, serta rekening koran 3 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya analisa pembiayaan. Marketing melakukan analisa permohonan pembiayaan dibantu oleh unit risk untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah
melalui NAP atau Nota Analisa Pembiayaan yang terkait dengan data nasabah, aspek pembiayaan, dan aspek jaminan. Kemudian selanjutnya pemutus pembiayaan. Kepala cabang membuat pemutusan pembiayaan berdasarkan Nota Analisa Pembiayaan atau NAP yang dibuat oleh marketing. Selanjutnya akad pembiayaan. Marketing akan melakukan pengecekan ulang terkait dokumen persyaratan nasabah, antara lain KTP asli nasabah dengan pasangan asli kartu keluarga, beserta buku asli nikah, asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK terakhir, asli taspen. Penandatanganan akad harus nasabah beserta dengan pasangan nasabah yang dilakukan di depan marketing. Selanjutnya proses pencairan. Sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah, yaitu biaya administrasi, biaya materai, serta biaya asuransi. Selanjutnya, jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna untuk proses pencairan, maka marketing membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen legal yang ditujukan untuk proses review ulang berdasarkan formulir review pembiayaan atau FRP nasabah pemohon kepada RFO atau Regional Financing Group. Selanjutnya, monitoring pembiayaan. Pada tahap ini, marketing akan melakukan rekonsiliasi jumlah angsuran nasabah dengan bendahara pengeluaran instansi atau payroll perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban dan laporan on spot. Setelah itu, marketing akan membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran setiap bulannya. Selanjutnya, pembayaran angsuran lunas. Pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati, dan setelah itu bank akan mengembalikan jaminan nasabah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.